lupa like, share, dan subscribe channel kita. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan langsung saja di follow dan di direct message ke Instagram kami di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kawan Habib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang sering kita dengar, mungkin sudah familiar juga di telinga kita, tentang ayat yang berbicara bagaimana tingginya kedudukan daripada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam satu ayat yang berbunyi, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ini ayat sering kita dengar nih kalau lagi acara maulid atau acara-acara yang membahas tentang kemuliaan Nabi. Ini ayat sudah sering dibawakan. Tapi ada makna apa di balik fattabi'uni? Maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berkata fattabi'uni, ikutilah aku. Apa yang kita ikuti daripada Nabi Muhammad SAW? Tentunya adalah akhlak mulia beliau, perjalanan hidup beliau, sunnah-sunnah perbuatan beliau, bahkan seluruh daripada kehidupan yang berhubungan, bersinggungan dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus kita ikuti, tentunya semampu kita. Karena semua apa-apa yang diperintahkan atau apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki efek yang baik untuk kita, bukan hanya di dunia, tapi juga kelak nanti di akhirat. Oleh karena itu, ketika kita membahas daripada bentuk kata fattabi'uni, nah ini banyak nih sunnah-sunnah atau perbuatan-perbuatan atau akhlak-akhlak Nabi yang bisa kita ikuti. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit daripada salah satu sunnah atau hal yang dicintai yang selalu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sunnah yang ringan tapi juga sudah mulai dilupakan atau dihilangkan atau ditinggalkan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Nah, oleh karena itu perlu bagi kita untuk dijelaskan kembali atau diberikan pengetahuan apa saja manfaat-manfaat daripada sunnah ini. Apa sunnah itu? Yaitu sunnah daripada bersiwak. Mungkin kawan Habib nih sudah mengetahui ya, apa itu siwak. Nah, siwak itu kalau bahasa Latinnya itu Salvadora persica. Ini biasa tumbuh, tapi itu nggak perlu kita ketahui lah, karena sekarang udah nggak usah nyari lagi di hutan-hutan, udah banyak yang pada jual, jadi tinggal beli aja, udah nggak usah perlu tahu lagi ini apa sih, dibuat dari apa, akar pohon apa, udah nggak usah inilah. Pokoknya cari aja di tukang-tukang, di toko-toko, beli siwak. Nah, itu sudah disiapkan tuh siwak seperti ini. Siwak ini adalah salah satu daripada apa yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya beliau melakukan bersiwak pasti memiliki manfaat dan memiliki efek yang baik di dunia hingga di akhirat. Hal yang cukup sederhana ini, kalau kita lihat hanya sebatang kayu. Hanya sebatang kayu, ya nggak ada artinya lah ini. Kalau kita lihat secara mata biasa ya. Kok tapi kenapa sampai ini dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Bahkan sampai baginda Nabi beliau berkata, andai kata siwak ini tidak memberatkan umatku, niscaya sudah aku wajibkan umatku bersiwak saat dia berwudu. Kalau tidak memberatkan tuh, berarti ini ada efek apa? Ada manfaat apa? Ada fadilah apa di dalam sebatang kayu siwak ini? Bahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika menjelang wafatnya, beliau mencari siwak, meminta siwak kepada salah satu mantunya, yaitu ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
Rasulullah minta siwak katanya. Nah, sekarang kita bahas tentang siwak ini. Setelah kita ketahui bahwa siwak ini adalah sebatang kayu. Kalau orang Arab ini biasanya nyebutnya kayu arok namanya. Nah, kayu arok ini memang memiliki struktur yang cukup unik gitu ya. Dia memiliki serat-serat seperti ini sehingga mirip ya dengan yang namanya sikat gigi ya atau apalah itu. Dia bentuknya memiliki serat-serat seperti ini dan dia itu biasanya memang cenderung agak sedikit basah. Mari kita lanjut kepada bagaimana sih cara menggunakan siwak itu sendiri gitu ya. Jadi ada persiapannya dulu nih, sebelum kita menggunakan siwak ada persiapannya. Yang pertama tentunya adalah sebelum Anda bersiwak, Anda harus beli dulu. Nah, harus beli dulu siwaknya. Belinya di mana? Di toko-toko atau di tempat-tempat yang menjual perlengkapan muslim. Atau misalnya ketika nanti nih kawan Habib ini insya Allah dapat kesempatan buat haji atau umroh, itu di pinggir jalan banyak orang yang jualan kayu-kayu siwak panjang-panjang, itu dipotong-potongin itu. Dan harganya juga cenderung murah. Harganya ini sekitar 10 sampai 15 ribu lah. Ini yang kayu siwak ini yang sudah siap pakai ya, siap jadi begini nih. Sekitar 10 sampai 15 ribu. Padahal kalau memang bisa dijual mahal nih, nggak apa-apa, orang pahala nih, ada pahalanya kok, ada manfaatnya yang banyak ini. Jadi jual mahal itu juga nggak masalah. Cuman kadang-kadang mau dijual mahal, ya jangan kan jual mahal ya, jual murah aja jarang ada yang beli, apalagi jual mahal. Nah kayak gitu saudara-saudaraku. Setelah kita membeli siwak, nah siwak ini juga biasanya ada yang dibungkus, ada yang juga dalam sudah berupa batangan seperti ini. Nah itu yang pertama kita lakukan adalah kita kikis dulu nih di ujungnya kulit daripada kayu ini. Dikikis terlebih dahulu. Setelah itu kita basahkan sedikit nih ujungnya nih supaya agak sedikit lembut. Nah nanti ini mau bisa digini-giniin nih, digini-giniin nih ujungnya nih, atau digeprek dengan palu ya, digeprek dengan palu atau dengan benda-benda yang keras lainnya supaya agak sedikit lembut nih ya, nggak keras. Atau bisa juga ini digigit seperti ini, digigit-gigit ya, gigit-gigit pelan-pelan gitu sampai ini halus. Nah setelah ini terbentuk ya, kuas ini ya, nah oleh berarti ini sudah siap untuk kita gunakan untuk membersihkan daripada mulut kita. Ini dinamakan bersiwak nih. Bagaimana cara bersiwak yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW? Ini megangnya juga ada caranya. Megangnya sih mau begini boleh, mau begini ya terserah, nggak apa-apa. Cuman sunnahnya yang diajarkan oleh para guru-guru kita itu adalah jari jempol dan jari kelingking ini berada di bawah kayu. Nah begini ya, ini 3 jari ada di atas. Nah jadi seperti ini nih saudara-saudaraku. Kita tempelkan ini siwak ke tengah-tengah gigi nih ya. Nah tengah-tengah gigi nih, tengah-tengah gigi. Lalu dimulai dari mana? Dari tengah-tengah sini kita tarik ini siwak ke gigi atas sebelah kanan. Nah seperti ini. Lalu turunin ke bawah. Jadi setelah dari tengah-tengah ke kanan atas, terus ke kanan bawah. Gini, ke bawah, ke tengah lagi, terus ke kiri atas. Sekarang kita pindah. Kiri atas, terus ke kiri bawah. Baru geser ke tengah lagi. Jadi kalau kita digambarkan, ini seperti membentuk angka 8 gitu ya. Gini, tuh. Membentuk angka 8. Dan juga siwak ini bukan hanya untuk membersihkan gigi saja, tapi boleh juga untuk membersihkan gusi-gusi kita. Misalnya bagian dalamnya nih, nah dinaikin ke atas ini. Boleh bawahnya membersihkan gusi. Dan juga bisa juga untuk digunakan untuk membersihkan lidah kita. Nah kalau membersihkan lidah itu dari atas ke bawah. Jadi dari atas ke bawah gitu. Sunnahnya 3 kali. Seperti ini. Nah, seperti itu saja, mudah. Dan sembari kita bersiwak, kita mohon sama Allah, ya Allah, bersihkanlah gigi saya, sehatkanlah mulut saya, dan jadikan macam-macam doa-doa kita, terserah kita.
jadikanlah apa-apa yang keluar dari lisan saya ini membawa manfaat, berikanlah keberkahan kepada saya. Oh, ada macam-macam lah doa-doa kita ketika kita bersiwak, terserah itu. Yang penting niat kita untuk mengikuti sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata siwak ini bukan hanya membersihkan mulut saja faedahnya, tapi bahkan kayu yang kita lihat sederhana ini juga bisa menurunkan ridho dari Allah Ta'ala, membuat para malaikat cinta kepada kita, menjadikan hafalan kuat, dan yang paling penting adalah ini bisa memudahkan kita ketika nanti sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh. Jadi kalau udah tahu faedahnya begitu hebatnya, ya, ayo buru-buru beli. Terserah beli di mana, toko-toko, di majelis-majelis, di mana, cari, pakai ini. Jadi ketika kita menghidupkan sunnah Nabi di saat orang-orang meninggalkannya, nah ini kita dapat fadilah, itu pahala sebagaimana pahala orang-orang syahid. Bahkan dikatakan di riwayat yang lain mendapatkan pahala sebagaimana 50 orang yang syahid. Ketika kita melakukan sunnah di saat orang-orang nggak ngelakuinnya lagi. Jangan kita bilang, wah ini jijik nih, apa bekas mulut ini kok ditaruh-taruh begini, bekas mulut, bekas ludah. Jangan pikirin itunya, udah nggak usah. Oh sekarang udah sikat gigi, Bib. Ya sikat gigi beda lagi. Sikat gigi, ya ini siwak. Jadi jangan kita samakan. Karena walaupun fungsinya mungkin secara untuk mulutnya ini sama, tapi secara fadilahnya jelas tentu berbeda. Nah, ketika kita mau baca Al-Quran, kita siwak dulu. Ketika kita mau berwudu, kita siwak dulu. Ketika kita mau sholat, kita siwak dulu. Bahkan Nabi ketika masuk rumah, keluar rumah, beliau bersiwak terlebih dahulu. Pokoknya hendak melakukan perbuatan yang baik, bersiwak dahulu. Itu beliau SAW. Dikatakan pula oleh baginda Nabi, siapa yang sholat dan dia menggunakan siwak nih, itu pahalanya 70 kali sholat. Jadi pahalanya seakan-akan 70 kali sholat kalau dia sholat menggunakan bersiwak terlebih dahulu. Jadi gitu ya, ini digeprek dulu nih, dihalusin dulu nih, jangan lupa. Jadi jangan sampai ini keras nih, kalau ini masih keras ini bahaya, ini bisa ngelukain gusi, bisa nyakitin mulut. Jadi kalau nggak dikupas dulu nih, nggak dibikin halus dulu, ini bunyi entar nih kan, berisik ya, entar lagi sholat gitu ya, keletak-keletak itu kurang begitu ajib kedengerannya gitu. Tapi kalau ini udah dihalusin, nah nggak ada bunyi-bunyi yang kasar. Tapi kalau misalnya ini bisa kita balik nih ya, tuh, wah bunyi. Nah, oleh karena itu kita pakai yang rapi ya, kita halusin, baru siap untuk kita pakai. Setelah kita pakai ini selama seharian, malamnya ketika kita mau tidur, ini direndam di air, dicuci. Nah, kalau bisa 40 hari sekali ganti siwak yang baru. Jadi jangan sayang-sayang pakai siwak yang lama nih. Nanti takutnya keburu kotor gitu ya. Kalau kelamaan kita pakai terus kita ganti-ganti gitu ya. Nah, dan ada pula aturannya. Aturan daripada kayu siwak ini yang untuk kita pakai. Jadi jangan melebihi daripada 1 jengkal. Dan juga jangan selebih pendek daripada 4 jari nih. Nggak boleh lebih pendek daripada 4 jari. Nggak boleh panjang banget, nggak boleh pendek banget. Dan kalau bisa jangan lebih besar daripada jempol dan jangan lebih kecil daripada kelingking. Ya standar lah ya, kayak gini standar lah. Nah, pahalanya banyak banget ini. Sederhana, murah, tapi pahalanya banyak. Kadang-kadang saya heran juga. Untuk melakukan perbuatan Nabi, hal-hal yang dicintai oleh Nabi, ini kok kita pada males ya. Kenapa, saya juga bingung tuh. Sedangkan untuk berbuat hal-hal maksiat, dia rela mengeluarkan uang begitu banyaknya. Ratusan ribu bahkan dia rela mengeluarkan itu. Tapi untuk hal-hal yang bersangkutan dengan sunnah, murah aja kadang-kadang nggak ada yang mau beli. Apalagi mahal ini. Wah kalau mahal lebih lagi nggak ada yang beli tuh. Nah, oleh karena itu inilah indahnya daripada ajarannya Nabi Muhammad SAW. Betapa mudahnya kita untuk mendapatkan pahala-pahala yang tak terhingga dari Allah dengan kita mengikuti perbuatan-perbuatan dan sunnah daripada Nabi Muhammad SAW.